katanya. Lagi diproses. Terus Anda sebagai warga negara, Antara goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan fisik. Gak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan bangsa ada salah. Siapa yang dorong? Biasa ini sama didorong. Ada saksi. Kita nggak dorong, Anda cuma mendorongkan. Apa jadi jatuh? Jangan jadi pemimpin kurang pikirong. Presiden kita jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan nih gini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin HP. Sebuah video yang menampilkan pengamat politik Rocky Gerung dihadang sejumlah orang viral di media sosial. Nampak beberapa orang berkaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung menyambut rombongan sang akademisi. Detik-detik seorang wanita menggunakan kaos putih dan kawan-kawannya melabrak serta memarahi Rocky Gerung yang hendak keluar. Perempuan tersebut meluapkan kemarahannya dan sempat terjadi ketegangan hingga Rocky Gerung terpaksa kembali masuk ke dalam untuk menghindari keributan. Dalam video tersebut terlihat Rocky Gerung bersama Haris Azhar dan sejumlah orang keluar dari ruangan, namun mendadak dihampiri seorang wanita berkacamata. Ia mengatakan, "Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya?" Kemudian sambil berlalu, wanita tersebut lalu mendorong dan mengucapkan, "Terus sebagai warga negara bagaimana?" Si perempuan tersebut nampak mendorong Rocky, namun pengamat Rocky Gerung itu terlihat terus berjalan seolah tidak mengindahkan. Sempat terjadi ketegangan karena Rocky tidak membalas wanita tersebut. Banyak netizen menduga dorongan tersebut untuk memprovokasi Rocky Gerung agar melakukan hal serupa kepada perempuan tersebut. Namun naas bagi perempuan tersebut, Rocky tidak mengindahkannya, bahkan Rocky hanya tersenyum tipis. Haris Azhar yang berada di samping Rocky Gerung mengingatkan jika boleh menyampaikan pendapat asal tidak melakukan tindakan fisik. Melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan bangsa ada salah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rombongan Rocky Gerung akhirnya masuk ke dalam ruangan lagi dibantu pengamanan polisi. Unggahan video Rocky Gerung dihadang sekelompok massa tersebut mendapat komentar beragam dari warganet. Tidak sedikit yang menghujat aksi cegat Rocky Gerung. Pasalnya aksi tersebut dilakukan di depan gedung Bareskrim Polri. Gimana kenapa akhirnya seolah-olah ada yang tidak berakhir. Ya saya tetap di panggilan Berarti ini panggilan keberapa, Bang? bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya Musia kemarin kenal, tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukui, jadi mungkin saya minta tolong pada sistem untuk ditunda hari ini. Artinya memang karena jadwal ya, Bang ya? Ya itu. Artinya
hanya sifatnya klarifikasi aja ya Bang ya hari ini kita akan Ini kan cuma kualifikasi kan. Yang penting kan tanya. Ini dari pihak lain tanya pihak lain kenapa mereka persoalin, ngapain gue yang jawab? Ya kan? Iya. Berarti yang bermasalah sama Bang Rocky bukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi yang merasa bermasalah sama Pak Bang Rocky adalah pihak-pihak tertentu. Udah dari kurang lalu lah masalah itu udah. Kan sih nggak ada problem apa kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Oh, nggak apa-apa lah, nggak tunggu aja habis. Kalau mau sendiri nanggapnya gimana? Kita kan gitu dong. Lu kenapa lu nggak bisa bikin kalimat yang gue? Nanggapin apa? Nanggapin kalau mengambil Ya, apa yang mau ditanggapin dan Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan apa yang disampaikan kliennya merupakan kritik terhadap pejabat publik dan kebijakannya. Namun ada pengikut pejabat tersebut yang terpojok sehingga merespon dengan membuat laporan polisi yang gaduh karena daging dari pernyataan Rocky Gerung terkait kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikut pejabat terpojok, jadi itu yang disampaikan lewat laporan-laporan. Menurut Haris, laporan polisi itu berdampak positif karena semakin membuat kebijakan itu terdokumentasi dalam lembar-lembar yang disahkan di kantor polisi. Haris juga meyakini tidak ada satupun tindakan kliennya yang terindikasi unsur pidana dalam pelaporan penyebaran berita bohong, penghasutan, dan sara. Haris meyakini keterangan Rocky Gerung tidak ada yang mengarah ketiga unsur pidana yang dilaporkan. Misalnya terkait penghasutan, Haris mengatakan pernyataan Rocky tidak dikategorikan menghasut karena kapasitasnya sebagai narasumber dan setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk dari sumber data yang dibawanya. Terkait sara, Haris mengatakan Rocky Gerung bahkan tidak mengarah kepada kelompok tertentu ihwal berita bohong. Haris mengatakan Rocky sudah memberikan penjelasan dan argumentasi faktual kepada penyidik. Rocky mengatakan tindakannya menimbulkan kegaduhan karena ada pro dan kontra. Proses inilah yang menurut Rocky harus diteliti. Namun ia menyebut penelusuran ini belum sampai kepada substansi. Proses itu yang harus diteliti. Jadi masih tahap tulang belulang, belum sampai ke pembuluh darahnya. Pasti gaduh karena ada pro dan kontra. Pade, marah nggak sih Pade disebut bajingan tolol oleh Bung Rocky? Oh, tentu tidak. Saya kan orang desa. Saya itu kadang merindukan demo. Kok rakyat nggak ada yang demo saya gitu loh. Jadi buat apa saya marah? Mau ada yang mencaci maki saya, itu tidak masalah. Meanwhile, Aduh, Ya Pade. lihat saya. Ya. Walaupun ngibulin dan muldeke nggak berhasil ngerebut Demokrat, Ya Pade. ingat, bilangin ke dia harus pasang badan ke saya. Oke? Ya, Pak. Siap. Dan jangan lupa, seluruh kacung-kacung buzzer itu laporkan si Rocky, oke? Ya Pade. Tapi katanya Pade nggak baper. Itu cuma di TV, ya kan? Paham kan? Apa deh? Oke, bagus. Oke. Kerjakan. Siap. Laksanakan. meanwhile, Rumah Rocky Gerung digerutuk massa unjuk rasa yang berkumpul di depan gerbang pintu masuk rumah Rocky Gerung. Mereka membawa berbagai spanduk, mereka menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya, meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga terpantau menendang gerbang rumah Rocky Gerung dan juga membawa batu. Selain itu ada juga yang membawa tomat, telur, hingga ayam hitam dalam aksi unjuk rasa ini. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu Allahu Akbar. Puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa, sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak krodit. Terpantau masa ini melakukan unjuk rasa sejak pukul 2 siang. Mereka terdiri dari nenek-nenek, kakek-kakek, dan juga beberapa anak muda. Sekitar 30 menit kemudian, masa membubarkan diri. Masa yang unjuk rasa di depan rumah Rocky Gerung mengancam akan menggelar aksi lanjutan. Mereka mengancam akan melakukan aksi serupa di rumah Rocky Gerung yang lainnya. Masa yang mengaku dari relawan Jokowi dan elemen masyarakat mengaku masih akan menggelar unjuk rasa di rumah Rocky Gerung yang di Pasar Minggu. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata, ya. Jadi Tuhan menghukum Korun, Fir'aun dan Haman. Korun sombong dengan harta kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman karena tingkat kepandaiannya luar biasa.
Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu kami sangat serius supaya memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik, tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang, merendahkan harkat dan martabat. Karena Jenderal Muldoko melakukan itu adalah untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat lembaga kepresidenan maupun pribadi Joko Widodo. Pengamat politik Rocky Gerung mendapatkan sorotan tajam usai melontarkan kritikan kasar kepada Presiden Jokowi. Bahkan hal ini ditanggapi serius oleh pihak kantor staf kepresidenan. Padahal Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ini masalah sepele. Namun, menurut tenaga ahli KSP Ali Mukhtar Ngabalin, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko telah menyatakan akan mendalami kasus Rocky Gerung dan dengan tegas meminta semua pihak tidak mencoba mengganggu Presiden Jokowi. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Ngabalin mengatakan bahwa dirinya sungguh-sungguh dan serius. Apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah suatu yang serius. Ngabalin mengatakan meski Presiden Jokowi menanggapi santai persoalan ini, namun orang-orang di sekitarnya harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang ekstra. Cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah cara-cara yang tidak beradab dan tidak punya tutur kata. Akhlak dan budi pekertinya tidak ada, dan semua orang bisa dianggap sampah, semua orang bisa dicaci maki, dihujat. Kami sungguh-sungguh sangat serius, ya. Apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah sesuatu yang serius. Kalau orang lain menganggap bahwa Presiden dari pernyataannya juga menganggap ini adalah hal biasa, tapi semua orang yang ada di sekitar Bapak Presiden harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang extraordinary. Ia pun secara tegas menyebut Rocky Gerung sebagai manusia yang sombong. Bahkan Ngabalin menyamakan akademisi tersebut dengan sosok korun, Fir'aun hingga Haman. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu, dirinya sangat serius supaya memberikan pelajaran kepada pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Saya tidak berharap Rocky mati ya. Rocky mati, iya, The Plato. Karena Rocky ini kan sesuatu yang fenomenal karena dia ini membawa filsafat itu ya menjadi diskursus sehari-hari dan menjadi membumi. Dulu orang lihat filsafat tuh ketakutan karena terlalu tinggi ilmunya ya, terlalu di awang-awang gitu ya. Tapi Rocky membawa ke daerah yang anak-anak muda senang ya, kemudian emak-emak senang. Jadi Rocky ini memang posisi dia itu adalah dia tuh pembaharu ya, pencerah dan lain-lain sebenarnya menurut saya. Ngabalin menegaskan KSP memberikan dukungan kepada pihak yang melaporkan Rocky Gerung atas ucapan yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Ia mengatakan sungguh sangat serius karena itu memberikan support kepada sejumlah kelompok masyarakat maupun relawan yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Untuk diketahui bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa mengkritik Presiden karena Presiden sebelum dia bekerja, kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden, pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya. Tapi Anda harus siap saya kritik di tengah jalan juga, seperti itu. Jadi saya kira ini yang harus dipahami. Jadi orang bisa silakan untuk mengkritik presiden. kedatangan Rocky Gerung untuk mengisi mimbar mahasiswa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Darul Ulum di auditorium kampus Undar diwarnai aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh 10 orang saja. Hal itu merupakan bentuk penolakan kehadiran Rocky di Jombang lantaran Rocky Gerung dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Koordinator mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan hanya untuk menolak kedatangan Rocky Gerung dalam acara mimbar mahasiswa. Ia meminta Rocky Gerung dicekal dan dibatalkan untuk mengisi acara di sini.
Ia menilai Rocky Gerung bukanlah intelektual yang layak untuk datang ke kota Jombang, di mana kota Jombang merupakan gudang dari tokoh-tokoh nasional. Negara tidak boleh kalah, jajaran kepolisian penegak hukum tidak boleh kalah melawan seorang komprador asing yang bernama Rocky Gerung. Tangkap gitu. Tidak ada lagi. Pokoknya tagar kita per hari ini adalah penjarakan Rocky Gerung. Harus tangkap. Tidak ada. Harus sama Pasal berapa, Pak? Ya, kalau kita lihat pasal 218 sudah bisa. Kalau dia menghindar bahwa itu bukan serangan kepada kepala negara, tolong dilihat videonya utuh. Pertama dia mengatakan Jokowi bajingan tolol, tidak ada kata presiden, tapi kemudian narasi berikutnya yang dia kritisi satunya ada kebijakan tentang IKN. IKN itu bukan kebijakan seorang Jokowi, tapi Jokowi memimpin pembangunan IKN sebagai kepala negara. Jadi Rocky Gerung dalam kasus ini tidak bisa menghindar. Apapun serangan, Jokowi tolong adalah serangan kepada Jokowi dalam kapasitas dia sebagai presiden. Pak, bukti apa aja yang disertakan dalam laporan nanti, Pak? Sebetulnya banyak, karena kasus-kasus sebelumnya Rocky Gerung ini kan sudah sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat serangan-serangan pribadi, penghinaan. Nah ini akan kita tambahkan untuk memperkuat laporan kita kepada Mabes Polri, khususnya Baris Krim Polri. Ya, tadi Pak Jokowi selalu mengajarkan kami jangan kita melakukan sebagaimana cara-cara yang mereka lakukan pada kita. Ingat kasus GBK, ketika saya katakan kepada Pak Jokowi, Pak gimana? Kita ini pemenang. Gimana kalau kita mengambil langkah tempur kepada mereka yang selalu menggunakan memanipulasi demokrasi dengan penyebaran kebencian, fitnah, adu domba. Apa Pak Jokowi katakan? Jangan pernah melakukan sebagaimana yang mereka lakukan pada kita. Dan untuk kasus ini kesabaran kita sudah habis. Kedatangan Rocky dianggap sosok yang bertolak belakang dengan tokoh-tokoh di Jombang. Kehadiran Rocky dianggap telah menodai marwah Jombang. Meski masa yang menolak kedatangan Rocky harus berorasi di luar gedung sembari membentangkan spanduk penolakan, kegiatan mimbar mahasiswa di dalam auditorium masih terus berjalan. Sementara itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratekno menyebut pernyataan Rocky Gerung soal Presiden Jokowi yang viral di media sosial sudah masuk kategori offside alias lewat batas. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Dalam pernyataannya yang viral, Rocky menyebut Jokowi hanya memikirkan kepentingan sendiri di penghujung masa jabatannya sebagai presiden, dan dia juga melontarkan kata-kata kasar. Meski Hendrawan menilai pernyataan Rocky Gerung offside, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menyikapinya secara arif. Ia menyebut Rocky tengah menyampaikan kegelisahan publik dari sisi yang sangat suram. Soal Rocky yang dilaporkan sejumlah orang ke polisi akibat ucapannya itu, Hendrawan meminta semua pihak untuk tenang. Ia mengatakan mencatat pesan yang disampaikan, kegigihan yang dipertontonkan. Namun, penggunaan diksi yang memantik tafsir emosional tidak perlu ditelan mentah-mentah. Bukti bahwa yang dikatakan tidak benar, politik memang seni mengkonversi kebajikan menjadi kebijakan. Sebelumnya, akademisi Rocky Gerung merespon beberapa laporan polisi terhadap dirinya terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Rocky mengatakan, pandangan politik saya harus dihormati. Rocky menjelaskan menghormati laporan polisi yang ditujukan kepadanya terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden.
Seperti saya menghormati pandangan para pemuji Jokowi. Sebelumnya, beberapa relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung terkait dengan dugaan terhadap Presiden. Beberapa relawan itu terdiri dari Barikade 98, Forever, Sekber Jokowi, dan lain sebagainya. Mereka mendatangi Barreskrim Polri. Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani mengatakan pihaknya menilai tidak seorang pun yang patut menghina Presiden. Kita melihat video Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Jokowi bajingan tolol. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden. Presiden kita hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Sebelumnya, Rocky Gerung menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan ibu kota negara dan cawi-cawi terhadap koalisi. Dalam video yang beredar di media sosial, Rocky menyebut Jokowi sedang berupaya mempertahankan legasinya. Ia pun memberi contoh dari kegiatan kunjungan kerja Jokowi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, ia menjadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Ia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Rocky juga mengatakan Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri, bukan memikirkan rakyat. Terkait hal itu, ia menyinggung sikap Jokowi yang cawi-cawi dari koalisi ke koalisi yang lain. Ia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Ia memikirkan nasibnya sendiri, yang nggak mikirkan nasib kita. Ia kemudian melempar kata-kata negatif terhadap Jokowi. Itu bajingan yang tolol. Pernyataan Rocky Gerung itu diketahui diucapkan di hadapan kelompok buruh. Rocky juga menyebut Jokowi sebagai orang yang pengecut. Kalau dia bajingan pintar, ia mau terima debat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak itu. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat tuh manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit tuh. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol.